dalam beragama itu ada 4 pilar yang harus kita pahami, yang harus kita hayati, yang harus kita dalami, yang harus kita pilah. 4 pilar dalam beragama itu. Pertama, bab Islam. Kedua, bab iman. Ketiga, bab ihsan. Dan yang keempat, bab akhir zaman. Untuk bab Islam ini yang sering kita dengar, yang sering kita lihat, yang hadir di mimbar-mimbar, yang hadir di TV-TV, kebanyakan bicara persoalan bab Islam yang menyangkut hukum-hukum fikih, yang menyangkut syariat, yang mengangkut mazhab-mazhab, 4 mazhab yang kita ketahui. Dan di Indonesia sendiri mazhabnya rata-rata mazhab Imam Syafi'i. Jadi itu sekali lagi kita harus memetakan 4 pilar itu dalam beragama. Islam, iman, ihsan, dan akhir zaman. Jika kita berislam, itu kita mengikuti 4 mazhab. Lalu bagaimana dengan berihsan? Lalu bagaimana dengan bertasawuf? Lalu bagaimana dengan bertarekat? Tarekat seperti apa yang kita ikuti? Dan itu seharusnya menjadi tanda tanya kita pada hari ini. Sekali lagi, jika saya berislam itu mengikuti 4 mazhab, misalnya di Indonesia ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Lalu bagaimana dengan bertarekat? Bertarekat itu baik, nanti saya akan jelaskan. Pertanyaan ini sangat menarik dan barangkali menjadi pertanyaan bersama bagi orang-orang yang masih belum berkecimpung atau belum mendalami persoalan tarekat ini. Hal ini yang demikian saya rasa wajar-wajar saja, karena sekali lagi di mimbar-mimbar, di TV-TV, dan di YouTube-YouTube, ceramah-ceramah itu penuh dengan ceramah bab Islam yang bab ihsan itu jarang dibahas dan dikupas. Perihal pertanyaan tadi, kita harus mengetahui tarekat itu sendiri itu apa. Tarekat itu adalah jalan menuju Allah. Dan ajaran ini sebenarnya telah diajarkan oleh Maha Guru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah diajarkan, tetapi dulu diajarkannya itu secara sembunyi-sembunyi. Belum ada satu kelompok yang terorganisir untuk mengajarkan hal-hal yang demikian. Jadi dulu pengajarannya itu masih orang per orang. Belum ada kelompok-kelompok majelis. Di zaman sahabat pun seperti itu. Kemudian diwariskan ajaran ini terus
di zaman tabi'in, kemudian turun sampai ke generasi hari ini. Sejarah tarekat itu sendiri muncul pada masa Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi sejarah pertama kali muncul nama tarekat itu sekali lagi zaman cucu Nabi Imam Ja'far As-Shadiq dengan nama tarekat Barzakiyah. Dulu-dulu belum ada perkumpulan yang demikian karena zaman itu Nabi masih sibuk ekspansi menyebarkan Islam ke Jazirah, tanah Arab, bahkan sampai ke Romawi, menyebarlah ke belahan bumi ini. Kemudian zaman Abu Bakar pun demikian, Umar, Utsman, Ali, sampai zaman Muawiyah, sampai ada peristiwa tragedi di mana cucu Nabi dibantai di Karbala. Itu ajaran ini masih ajaran diajarkan orang per orang. Bahwasanya ajaran ini memang hanya diajarkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mengenal Allah. Itu mandat amanah dari ajaran ini. Kemudian dicetuskanlah tarekat Barzakiyah itu zaman Imam Ja'far As-Shadiq, yang kemudian sanad Satariyah itu kemudian turun ke Syekh Abu Yazid Al-Bustami, turun diajarkan sampai ke Sayyidina Muhammad Arif, guru daripada Syekh Abdullah Asy-Syatar. Syekh Abdullah Asy-Syatar pun itu masih zuriat Imam Ja'far As-Shadiq. Dia hijrah ke India untuk kemudian mengajarkan tarekat Syataria itu. Nama Syataria itu sendiri dinisbatkan dari namanya, Syekh Abdullah Asy-Syatar, di mana Asy-Syatar itu sendiri adalah gelar yang diberikan oleh gurunya Sayyidina Muhammad Arif. Karena dia dalam setiap laku-laku tirakat, dalam dia mampu menyelesaikannya secara cepat. Asy-Syatar. Setiap makomat itu dia bisa lalui dengan cepat. Itulah sekilas mengapa dia dijuluki Asy-Syatar. Sekali lagi mengenai pertanyaan tadi, sejak zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya rasa tidak seperti itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun menerima sanad dari guru ke guru sampai Rasulullah. Namun perlu diketahui, sanad tarekat itu biasanya melalui dua jalur sahabat saja, Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Jadi dua sanad itu yang menjadi pangkal, menjadi asal mula semua ajaran tarekat yang pasti bersanad kepada mereka berdua. Untuk Syataria sendiri bersanad ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sabandia, Qadiriyah juga ada yang bersanad ke Ali, juga ada juga yang bersanad ke Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sama halnya dengan Syataria, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun itu
dinisbatkan nama tarekat Qadiriyah itu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lahirlah tarekat Qadiriyah. Demikian pun Sabandia, Saziliyah, dan tarekat-tarekat lain itu biasanya dinisbatkan daripada pengarangnya, dari orang yang mencetuskan atau merumuskan metode-metode daripada tarekat itu. Dan mereka tentu adalah wali-wali, waliumin awliya, para kekasih-kekasih Allah. Jadi seperti itulah tarekat. Ajaran yang dulu tersembunyi, yang hanya diajarkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mengenal Allah. Yang kemudian dari baginda Muhammad SAW diturunkan sampai ke Imam Ja'far Shadiq. Lalu dibuatlah perkumpulan yang sekali lagi disebut tarekat Barzakiyah, yang ketua kelompok daripada majelis itu disebutlah dengan istilah mursyid. Mungkin itulah sekilas mengenai sejarah tarekat. Barangkali ada teman-teman yang ingin berdiskusi, silakan chat di kolom komentar di YouTube atau di TikTok atau di chat pribadi saya. Silakan sharing satu sama lain, saling berbagi.